jumpa lagi di Calvin Channel. Nah, di video kali ini kita akan recap semua koleksi Calvin Channel edisi Shin Ultraman. Nah, di sini sudah ada 3 kelompok, yaitu kelompok SHF, kelompok Movie Monster Series, dan yang terakhir adalah kelompok Dynaction. Oke, kalau kalian penasaran, tetap di Calvin Channel. Oke, untuk pertama pastinya kita harus membahas Shin Ultraman-nya sendiri. Nah, Shin Ultraman itu dia punya 2 bentuk ya untuk koleksi dari Calvin Channel ini, yaitu yang biasa dan juga yang posisi lagi terbang. Untuk yang posisi lagi terbang itu juga sempat dibahas kalau nggak salah guys, dan juga beberapa kali muncul di short video. Untuk artikulasinya ya cuman bisa diputar pinggangnya aja guys, dan untuk warnanya itu bener-bener sama persis dengan yang versi berdiri. Untuk yang versi berdiri itu juga bisa bergerak seperti ini, dan warnanya itu bener-bener simple. Oke, itu dia. Nah, ini dia guys, untuk secara sekilas itu Shin Ultraman-nya. Ini adalah bener-bener yang menjadi main karakter dari Shin Ultraman. Oke, selanjutnya kita ke Seijin-Seijin-nya. Untuk Seijin-Seijin di sini ada yang pertama Mephilas. Untuk Mephilas itu dia cukup unik ya. Untuk bentuknya itu benar-benar berbeda dengan yang biasanya. Jadi bentuknya itu lebih kelihatan lebih mengerikan ya, dan juga lebih kelihatan kayak alien dibandingkan yang biasanya. Ini dia guys. Matanya pun juga kelihatannya menghilang. Tapi di sini ada garis biru tipis ya. Itu mungkin matanya. Kemudian ciri khas yang benar-benar khas juga nggak hilang, yaitu dia itu bentuknya atau warnanya mirip dengan penguin. Terus untuk yang Mephilas ini juga bentuknya benar-benar kurus banget guys dibandingkan yang Mephilas biasanya. Ini jadi benar-benar kurus banget. Oke, tapi ya kira-kira seperti ini dia guys untuk Mephilas yang versi Shin secara sekilas. Oke, selanjutnya kita ke Seijin selanjutnya, yaitu ini dia. Ini adalah Zarab guys. Untuk Zarab sendiri itu bentuknya nggak terlalu berbeda dengan yang biasanya ya. Cuma yang berbeda adalah bagian belakangnya, yaitu bagian belakang dari Zarab ini seolah-olah transparan guys. Jadi ini walaupun ada vinilnya atau plastiknya, dia ini mirip-mirip atau secara sekilas kayak transparan. Tapi ya untuk bagian depannya biasa sih, warnanya abu-abu, kemudian ada warna biru-birunya. Untuk artikulasi dari Zarab itu seperti ini dia guys. Jadi untuk sebagian besar dari SHF, terus juga Kaiju, Seijin, dan Ultraman itu ini sudah sempat dibahas di Calvin Channel guys. Jadi ya mungkin ada beberapa nanti yang muncul link di atas, itu adalah pembahasan lengkapnya. Oke, kemudian kita akan bahas ke apa dulu ya? Oh, ini deh Kaiju pertama kita, yaitu Neronga. Untuk Neronga bentuknya nggak terlalu berbeda dengan Neronga yang biasanya ya. Cuman untuk Neronga yang Shin ini kelihatan lebih mengerikan lagi dibandingkan Neronga yang biasanya. Soalnya kebanyakan dari Kaiju-Kaiju Showa itu modelnya lucu-lucu guys. Tapi di film dari Shin Ultraman ini diubah semua menjadi bentuknya lebih mengerikan dibandingkan biasanya. Di sini untuk Neronga itu duri-durinya bener-bener ngeri ya, bener-bener ekstrim, dan juga nggak rapi sama sekali. Ya biar lebih kelihatan natural ya. Kalau rapi itu jadinya seolah-olah dia aneh guys, jadi nggak natural. Kemudian untuk muka dari Neronga seperti ini, giginya keluar semua, itu jadi bener-bener ngeri. Kemudian untuk bagian kaki, bagian perut, dan juga bagian bawahnya itu seperti ini dia guys. Cuman Neronga itu yang kurang adalah di bagian antenanya atau bagian tanduknya ini. Jadi untuk bagian tanduknya itu nyambung dengan bagian badannya guys, karena kepasang ini ya semacam vinil ini, jadi kelihatan kurang bagus dibandingkan yang lainnya. Tapi ya itu dia guys untuk minus dari Neronga. Oke, selanjutnya kita akan bahas ke ini dia. Ini adalah Phagos guys. Phagos ini cukup ekstrim ya bedanya, soalnya di bagian mukanya itu jadi tengkorak guys. Jadi ya cukup ekstrim untuk perubahan dari Phagos ini. Dan untuk punggung dari Phagos ini benar-benar sama persis dengan Neronga. Nah ini dia guys, kalau misal dibandingkan seperti ini, cuman Neronga itu ditambahin aja duri-durinya, sedangkan
Pagos ini nggak ada duri-durinya. Bahkan untuk tekstur dari kakinya terus duri-durinya itu sama persis guys. Kalau disamakan atau dibandingkan dengan Neronga. Itu dia. Jadi bener-bener sama persis, cuman mukanya aja yang diganti. Wah, memang agak parah sih, cuman ya sudah lah. Oke, kemudian untuk kukunya itu kita lihat guys. Kukunya itu sama persis juga. Jadi bener-bener 100% sama persis. Oh iya, 100% sama persis guys. Aku pikir tadi kakinya beda, tapi ternyata enggak. Sama persis, cuman mukanya aja yang diganti. Jadi jadi tengkorak gitu. Nah, muka dari Pagos ini mirip dengan muka dari ini dia guys. Ini adalah Gabora. Mukanya itu bener-bener mirip dengan Gabora, cuman ada sedikit modifikasi saja. Cuman untuk matanya itu kira-kira mirip dengan Gabora, kemudian giginya juga mirip. Dan untuk Gabora sendiri itu dia nggak punya tanduk-tanduk yang sama dengan Pagos. Jadi memang Pagos ini campuran dari Gabora, kepalanya Gabora yang dimodifikasi sedikit, dan juga badannya Neronga yang sedikit juga dimodifikasi. Cuman dihilangin aja bagian duri-durinya. Oke, kita lanjut lagi ke Gabora guys. Untuk Gabora ini cukup keren ya. Jadi drillnya dia ini punya konsep yaitu kaiju drill. Jadi nanti kepalanya ini bisa nutup kayak gini, kemudian nanti bisa ngedrill atau jadi bor. Wah, jadi untuk konsep dari kaiju ini mantep banget guys. Dan juga kalau dibandingin sama yang versi originalnya, wah kalah banget guys. Untuk yang versi Shin ini kelihatan mengerikan, sedangkan yang satunya itu kelihatan kayak bunga-bunga guys. Jadi bener-bener lucu sih untuk yang versi biasa atau original. Ini dia untuk tagnya dan artikulasinya seperti ini. Tangan, kaki, terus kepala juga bisa diputar-putar seperti ini karena dia ini memang bor. Oke, selanjutnya kita akan membahas Gomez guys. Ini adalah Shin Gomez. Untuk Shin Gomez itu kelihatan banget kayak Shin Godzilla ya. Oke, tapi setidaknya untuk Gomez yang versi Shin ini nggak mirip kayak Shin Godzilla ya. Ini memang Shin Kaiju sih, tapi bukan mirip dengan Shin Godzilla. Walaupun ada sedikit kesamaan, tapi nggak benar-benar 100% sama persis. Aku sebenarnya suka sih guys untuk desain dari Shin Gomez ini, karena dia ini menjadi mengerikan gitu. Dan juga bahkan di bagian ekornya ini dia punya mulut lagi guys. Itu dia, kalian bisa lihat. Aku nggak pernah tahu sih untuk Shin Gomez ini kalau punya mulut di bagian ekornya. Jadi ya memang ini adalah hal baru yang aku baru tahu. Wah, memang mantap sih untuk Shin Gomez sendiri ini. Dan Shin Gomez ini dia juga punya semacam tag yang masih kepasang. Beberapa harusnya ada tagnya sih guys, cuman sudah lepas semua aja. Oke, itu dia untuk Shin Gomez. Dan selanjutnya kita akan membahas ini dulu deh. Ini adalah Shin Peguila guys. Untuk Shin Peguila ini nggak kelihatan kayak burung yang bisa terbang ya, karena sayapnya itu kecil banget, cuman di bagian tangannya aja, nggak sampai ke sini. Tapi secara ajaib kayaknya dia bisa terbang guys. Dan untuk bentuk dari Peguila ini lebih kelihatan kayak Seijin dibandingkan Godzilla untuk yang versi Shin ini, karena kelihatan lebih kurus gitu aja. Kemudian artikulasinya juga cukup enak ya di bagian tangannya. Oke, untuk bagian kaki juga dia ini punya semacam selaput gitu ya di bagian kakinya. Dan untuk bagian belakang dari Peguila ini seperti ini. Jadi di belakangnya ini kayak ada tulang-tulangnya guys. Oke, itu dia untuk Shin Peguila. Oke, selanjutnya di sini sudah sepaket ya guys sebenarnya. Di sini ada Kaigel. Ini kalau nggak salah namanya siput ini Kaigel guys. Kemudian di sini ada Larugeus, sampai geter. Larugeus, dan terakhir di sini ada Mammoth Flower. Jadi mereka bertiga ini sudah sepaket ya, pas itu di review sama bapak juga. Jadi mereka ini muncul di Ultra Q, tapi juga muncul di Shin Ultraman, walaupun di bagian awal-awal dan juga sebentar banget untuk kemunculan dari mereka bertiga ini. Tapi sebenarnya mereka bertiga ini punya desain yang unik banget guys. Jadi untuk Kaigel ini dia punya desain seperti siput-siput yang bagian punggungnya itu ada banyak karangnya. Kemudian untuk Larugeus ini kayak burung merpati atau burung gagak atau burung apapun itulah. Jadi simple banget untuk desain dari Larugeus ini. Cuman burung
tapi dikasih nama yang lain. Kemudian di sini juga ada Mammoth Flower guys. Ini walaupun nggak ada hubungannya dengan mammoth, tapi namanya Mammoth Flower guys. Jadi mirip kayak Red King yang warnanya bukan red untuk di form originalnya. Nah, untuk Mammoth Flower ini dia seperti bunga apa ya, bunga-bungaan gitu. Kemudian ya ada bagian tanahnya untuk di movie Monster Series ini. Oke, jadi kira-kira seperti ini deh guys untuk 3 set ini. Kemudian mereka ini juga nggak punya artikulasi sama sekali. Walaupun mereka ini boxnya nggak satu ya, nggak bener-bener satu, cuman kira-kira mereka ini satu paket guys, karena reviewnya pas itu satu paket. Oke, itu dia untuk tim dari atau kelompok dari yang movie Monster Series. Dan selanjutnya kita akan bahas dulu yang versi SHF-nya guys. Oke, pertama di sini ada Mephilas, kemudian ada Imit Ultraman, kemudian First Contact Ultraman yang Shin Ultraman, dan juga Shin Sophie. Pertama pastinya kita akan bahas Shin Ultraman terlebih dahulu. Oke, ini deh guys untuk Shin Ultraman yang versi SHF. Ini beberapa tangannya kebalik-balik ya, tapi ya sudah seperti itu emang. Nah, untuk SHF-nya dari Shin Ultraman yang versi original ini, ya untuk warnanya bagus, kemudian untuk artikulasinya pas itu juga bagus guys. Ini juga sempat di review pas itu, walaupun sudah kira-kira 1 tahun lalu ya, udah lama banget pokoknya terakhir di review ini. Kemudian untuk setnya ini dia nggak terlalu dapat banyak-banyak ya, cuman dapat tangan-tangan aja, dan pastinya dia nggak punya color timer karena dia ini memang Shin Ultraman. Untuk bagian belakangnya tuh seperti ini dia guys. Oke, selanjutnya kita akan bahas yang mana dulu ya? Ntar sambil berpikir sambil kita masukin. Oke, kayaknya ini dulu deh, yang First Contact dulu. Untuk Ultraman Shin yang versi First Contact ini juga sempat di review guys. Jadi kebanyakan sudah di review. Oke, untuk yang First Contact seperti ini. Jadi warnanya itu sedikit berubah dari warna merah ke warna abu-abu, dan di ini juga mendapatkan beberapa part seperti kosen dan juga di sini ada beta kapsulnya. Oke, terus ini juga kosennya itu bisa disambung, terus bisa panjang banget guys untuk kosennya. Untuk bagian belakang itu seperti ini dari Shin Ultraman yang First Contact. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang versi apa ya? Yang versi Imit dulu deh. Ini adalah Shin Ultraman yang Imit. Nah, untuk Shin Ultraman yang Imit ini juga sudah kebuka guys, tapi aku lupa sih dia ini sudah ke review atau bukan. Tapi secara sekilas seperti ini dia untuk Shin Ultraman yang versi Imit. Dia ini mendapatkan beberapa part seperti apa ya ini? Seperti serangan dari Ultraman yang biasa atau shuriken dari Ultraman yang biasa. Kemudian dia juga mendapatkan beberapa part-part lain. Oke, ini dia untuk bagian belakang dari Imit Ultraman-nya. Oke, selanjutnya kita akan membahas apa ya? Ini juga masukinnya agak susah sih. Nah, oke, udah masuk. Selanjutnya kita akan membahas yang Shin Sophie dulu deh. Shin Sophie ini juga sempat di review guys pas itu. Jadi untuk Shin Sophie sendiri itu dia sedikit memiliki perbedaan dengan yang versi Shin Ultraman biasa, yaitu di bagian coraknya ini ada sedikit perbedaan. Kemudian untuk warna dari Shin Sophie ini lumayan bagus sih menurutku untuk perpaduannya, yaitu warna hitam dan juga warna emas. Jadi perpaduannya ini lumayan bagus menurutku. Kemudian untuk tangan-tangannya dari Shin Sophie ini warnanya emas semua, dan itu aja untuk part yang kita dapetin dari set Shin Sophie ini. Untuk bagian belakangnya tuh seperti ini dia guys. Wah, ini banyak banget ya untuk yang koleksi dari Calvin Channel edisi Shin Ultraman ini. Lumayan banyak. Ya bukan lumayan lagi, sini sangat banyak. Oke, selanjutnya kita akan bahas untuk SHF terakhir kedua, yaitu Mephilas. Untuk Mephilas ini belum pernah dibuka guys, jadi sebaiknya nggak dibuka dulu, karena memang kelihatannya untuk Mephilas yang versi Shin ini nggak pernah di review guys. Jadi untuk Shin Mephilas ini keren banget sih menurutku, karena dia ini memiliki beberapa part-part yang unik seperti
tembakannya, kemudian di sini juga ada senjata-senjatanya dan tangannya itu bisa melakukan sesuatu. Dan di sini kita juga mendapatkan part dari Shin Ultraman yang biasa. Nah, kira-kira menurut kalian tahu nggak sih kalau misal melihat aku nge-review SHF Mayflash ini, antara aku atau bapak yang review. Nah, kalau misal kalian pingin, bisa tulis di komen guys, ramein komennya. Oke, itu dia untuk SHF dari Mayflash yang versi Shin. Dan yang terakhir adalah ini dia guys, besar banget. Ini kayaknya salah satu SHF paling besar yang aku pernah lihat ya, yaitu ini dia Shin Zeton. Saking besarnya sampai nggak kelihatan guys. Itu dia. Kalau misal aku zoom out kayaknya baru kelihatan sih. Wah, tambah nggak? Ini kelihatan sih kira-kira kayak gini guys. Ini dia. Kalau misal dimiringin baru kelihatan untuk Shin Zetonnya. Wah, memang besar banget sih untuk Shin Zeton sendiri ini. Untuk bagian belakangnya, dia ini bisa transform jadi macam-macam. Dan Zeton ini juga sempat direview sama bapak guys pas itu. Nah, untuk Zeton sendiri itu dia bisa transform seperti ini. Bentuk-bentuknya bisa berubah-ubah. Jadi kayak gini untuk perubahan dari bentuknya. Ntar di zoom lagi deh. Nah, yang pertama bisa kayak gini, bisa membentuk menjadi semacam tembakan, karena memang di filmnya Zeton ini kayak mau menghancurkan bumi. Ini dia juga dari samping seperti ini untuk formnya pas dia transform. Kemudian di sini kita juga mendapatkan semacam shuriken atau semacam serangan dari Ultraman Bah atau Ultraman Shin yang benar-benar besar banget dan yang hampir ngalahin Zeton ini. Dan terakhir di sini kita mendapatkan Shin Ultraman yang versi kecil banget. Oke. Nah, di sini aku akan coba buka guys untuk Shin Zetonnya ini. Bahkan ada 2 layer guys, saking banyaknya. Ini aku bener-bener nggak pernah buka ya, cuman aku lihat aja pas itu. Nah, jadi di sini ada 2 bagian guys. Untuk bagian yang pertama di sini adalah bagian part-part besar banget. Di sini ada yang kosen-kosenan, ada yang apa ya? Ini apa sih? Shuriken, aku sebut aja Shuriken guys. Jadi di sini ada Shuriken dari Ultraman Bah, kemudian ada stand dari Zeton dan juga ada beberapa part-part lain buat mensupport Zeton berdiri. Kemudian di sini adalah main partnya, yaitu part di mana Zeton itu ada. Oke, jadi untuk part-part dari Zeton itu seperti ini. Jadi di sini ada tembaknya, ada Zeton. Kemudian untuk bagian sisi satunya ini ada beberapa duri-duri, guys. Kemudian ya itu aja sih. Sama di sini juga ada Ultraman mininya. Oke, yang paling terakhir adalah Dynaction Shin Ultraman. Jadi untuk boxnya itu seperti ini guys. Boxnya itu besar banget, bahkan SHF dari Shin Zeton itu kalah guys. Nah, untuk bagian depannya itu seperti ini, kira-kira seperti box-box Dynaction lainnya. Dan juga Dynaction dari Shin Ultraman ini juga sempat dibahas di Calvin Channel guys. Oke, jadi kalau misal kalian pengen lihat untuk review komplitnya atau review fullnya itu bisa lihat link di atas. Nah, untuk bagian atasnya seperti ini, tadi samping-samping sudah, terakhir bagian bawah seperti ini. Ini boxnya juga berat banget guys, jadi harus hati-hati sih, soalnya kalau jatuh ini juga bakal keras juga. Nah, untuk bagian belakangnya seperti ini, di sini kita ditunjukkan kira-kira dapat apa aja sih di set ini. Nah, jadi kita dapat tangan-tangan, kemudian juga ada orang-orangan kecil, stand, dan juga untuk Ultraman-nya sendiri itu punya LED, jadi matanya bisa nyala. Oke, selanjutnya kita akan coba buka dan lihat isinya dapat apa aja. Nah, untuk di sini kita ditunjukkan beberapa part, yaitu pertama di sini ada artikulasinya, kira-kira seperti apa sih artikulasi dari Shin Ultraman itu, dan juga di dalam di dalam bajunya Shin Ultraman itu gimana. Jadi kayak gini guys untuk artikulasi dan juga titik-titiknya. Kalau artikulasinya ini kan joinnya cukup kompleks, jadi harusnya artikulasinya juga lumayan bagus. Kemudian di sini kita juga ditunjukin kira-kira pergerakan dari Ultraman itu seperti apa, atau pergerakan dari Shin Ultraman yang Dynaction ini. Jadi untuk bagian kakinya bisa gimana, bisa kayak gini, terus kepalanya bisa juga kayak gitu, dan terakhir di situ untuk butterfly joinnya. Oke, untuk Shin Ultraman-nya itu seperti ini guys. Jadi di sini ada Shin Ultraman-nya,
kemudian tangan-tangannya. Kemudian untuk layer kedua dari Shin Ultraman ini ada bagian stand dan juga part-part untuk stand dari Shin Ultraman ini guys. Dan juga pastinya ada orang-orangan kecil yang tadi. Oke, itu dia untuk yang Dynaction. Oke, itu tadi recapku tentang semua koleksi Shin Ultraman di Calvin Channel. Dan mungkin beberapa dari kalian ada yang penasaran, kira-kira kapan sih giveaway lagi? Nah, pastikan kalian semua sudah ajakin teman-teman kalian buat subscribe Calvin Channel biar tambah cepat lagi giveaway-nya guys. Oke, tetap support Calvin Channel dengan cara like dan subscribe Calvin Channel. Bye!